Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pagi ini, Senin tanggal 17 Agustus, ketika bangsa kita merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75, kita juga akan berbicara tentang persekutuan hidup. Pagi ini firman Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam santapan atau sarapan rohani terambil dari Zakaria 8 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dari kitab Nabi Zakaria berbunyi demikian. Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Kisah Rasul. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Demikian pembacaan kita. Sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan kuasa Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, sebab Engkau telah membangunkan kami kembali, memberikan kepada kami kekuatan kesehatan baru, kesempatan baru untuk melaksanakan segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akan memulai segala kegiatan kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk dapat mengerti dan menikmati firman Tuhan, kemudian dihidupkan oleh kuasa firman dan Roh Tuhan pada hari ini. Kami memohon kuasa Roh Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, bersaksi dengan persekutuan hidup sehari-hari. Kehidupan jemaat mula-mula sungguh menampakkan persekutuan kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, pendiri umat-Nya. Hakikat gereja sangat jelas dalam kehidupan bersama jemaat mula-mula. Sebab gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan gereja adalah persekutuan berganda, yaitu persekutuan jemaat dengan Tuhan, Sang Kepala Gereja. Dan yang kedua, persekutuan di antara anggota gereja itu sendiri. Ciri-ciri hidup persekutuan itu nampak jelas dalam pembacaan kedua, dalam pembacaan kita hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Persekutuan dengan Tuhan.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Setiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Untuk apa? Tentulah untuk menghayati persekutuan dengan Allah, dengan menyembah memuliakan Allah dan mendengarkan firman-Nya. Yang kedua, persekutuan dengan sesama orang beriman atau sesama orang percaya. Hal ini juga sudah nampak dalam kalimat pertama pembacaan kita. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Walaupun mereka berbeda dalam status sosial, dalam kekayaan, atau dalam pengetahuan dan lain-lainnya, mereka tetap hidup bertekun dengan sehati. Saudara sekalian, jemaat hidup seperti satu keluarga, masing-masing melihat teman mereka sebagai saudara kandung mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka, istilah Balinya, metugelan, atau mereka satu darah. Orang Bali mengatakan megetih abungbung. Satu darah. Mereka telah dipersekutukan oleh darah Yesus Kristus. Maka mereka menjadi satu keluarga, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Tiap-tiap hari mereka melakukan perjamuan kasih. Juga banyak kali melakukan perjamuan kudus, namun di rumah-rumah keluarga-keluarga. Semua mereka dengan gembira melakukan persekutuan itu. Mereka satu hati di hadapan Tuhan. Tidak ada perasaan iri hati di antara mereka. Tidak ada yang minder duduk dengan mereka yang kaya. Tidak ada kewuh pakewuh dalam kehidupan bersama mereka. Kehidupan jemaat dalam persekutuan kasih dan tulus serta sukacita menarik hati orang banyak. Hal ini dapat kita baca dalam ayat 47 terakhir. Mereka disukai semua orang. Persekutuan mereka yang indah, yang diliputi oleh kasih sayang, sungguh menarik orang. Sungguh membuat orang-orang menjadi sukacita dan kemudian bergabung dengan mereka. Sekarang mari kita bercermin dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Adakah mereka yang melihat kehidupan kita sehari-hari, melihat kehidupan persekutuan kasih di antara kita, di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing, juga di dalam kehidupan keluarga besar jemaat Tuhan? Kalau kita jujur mengakuinya, saudara-saudara, maka ternyata bahwa kita jauh dari kehidupan jemaat mula-mula. Setiap kali kita bercerai-berai, kurang memperhatikan hidup persekutuan di antara kita. Itulah sebabnya pagi ini melalui firman Tuhan yang kita dengar renungkan bersama, kita bertobat sekarang. Kita kembali untuk hidup dalam satu persekutuan kasih di antara kita, agar orang-orang yang ada di sekitar mereka akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita, kemudian datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita. Tuhan memberkati kita
dalam kehidupan bersama kita di dalam kasih Tuhan. Amin. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami anak-anak-Mu, supaya kami memelihara identitas kami selaku persekutuan di dalam Tuhan, agar orang-orang dapat tertarik datang kepadamu untuk bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau, Allah yang benar, hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau menyertai kami hari ini dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.